Kalau di Al-Quran itu namanya ajar gitu. Jadi apa dasarnya itu kok bisa beda? Tapi kalian bilang sama gitu. Di situ pertanyaan saya intinya gitu. Mereka sama-sama membawa kitab suci yang sama. Kalau misalkan ada yang bilang dia bapaknya ini, bapaknya itu, ya itu bisa, orang itu bisa buktiin nggak kayak gitu-gitu? Nggak jelas. Tapi sekarang yang faktanya Ibrahim bawa kitab sucinya ini, Abraham bawa kitabnya suci ini. Nah berarti itu orangnya sama. Ya, Maksudnya sama menurut ada datanya gitu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Iya maksudnya kenapa ada nama orang tuanya beda gitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alwan, silakan Ustadz Alwan mau ngomong itu nanti habis ini saya. Gini ya, saya coba jawab ya. Apakah Ibrahim atau Abraham itu sama? Sebenarnya itu sama aja, cuman dari sisi penyebutan yang berbeda. Tetapi narasinya itu berbeda. Isa atau Yasu itu sama aja, tapi narasinya yang berbeda. Tadi ditanyakan, ayah di dalam Al-Quran, ayahnya Abram, ya, dulu namanya Abram ya, terus menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Itu kenapa bapaknya beda gitu? Dia dipertentangkan antara Quran dengan Torah. Kalau Quran itu tegas mengatakan bahwasanya Torah yang dipegang oleh mereka ini tidak amanah. Mereka itu kadang merubah-rubah, menyalinnya, merubahnya, menyalinnya, merubahnya. Maka boleh dipastikan di kitab Torah itu terjadi distorsi atau perubahan-perubahan. Dan tentunya itu yang benar pasti versi Quran. Contoh misalnya gini, El-Hanan, kalau kita buka 2 Samuel pasal 21, siapa bapaknya El-Hanan? Antara perjanjian lama sendiri aja nih, internal ya, nggak usah bawa Quran dah. Kalau kita tanya siapa bapak daripada El-Hanan, itu ada 3 jawaban. Ada 3. Atau kita tanya siapa putri dari Absalom? Ada yang mengatakan Tamar, ada yang mengatakan Makkah. Jadi ada yang mana yang benar? Ini kontradiksi ini. Nah, ini justru menunjukkan bahwa memang Torah ini udah dirubah-rubah. Kalau tidak dirubah-rubah nggak akan ada kontradiksi di dalamnya. Jadi nggak usah terlalu jauh ke Quran, ke Alkitabnya saja sendiri. Nah, itu contoh. Atau misalnya siapa ayah dari Amasa? Iya kan? Itu ada dua juga itu. Satu Isra, satunya siapa lagi tuh? Ada 2 pokoknya tuh, 2. Gitu. Jadi kontradiksi yang banyak itulah yang menegaskan bahwasanya ya sudah, ini sudah dirubah-rubah nih kitab ini nih. Yuharrifuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Ya gitu ya. Ya. Berarti berarti intinya Al-Quran itu mengambil jalan sendiri lah gitu ya. Berarti tidak mengimani Taurat gitu ya. Al-Quran itu begini, Al-Quran itu menegaskan bahwa kita orang Muslim harus percaya bahwa Torah itu diberikan kepada Nabi Musa. Tetapi Quran memberikan penjelasan lagi. Ya, sepeninggal Nabi Musa, penulis-penulis Torah itu tidak amanah. Mereka itu mengganti sesuai keinginan mereka, merubah sesuai keinginan mereka. Dan menariknya, seorang bapak gereja di abad ke-1, jadi kurang lebih masih berdekatan dengan abad kedua ya, Justin abad ke-1 antara abad 1 dan abad kedua, Justin Martyr namanya. Itu ketika dia berdiskusi dengan orang Yahudi namanya Philo, di sana dia dalam dialog dengan Trypho. Dia katakan kepada Trypho bahwa aku melihat kalian itu merubah-rubah perjanjian lama. Bukankah ayat ini harusnya berbunyi begini dulunya, terus kalian rubah jadi begini? Nah, itu pernyataan dari Bapak Gereja sendiri sebagai saksi mata yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Jadi kita ini percaya bahwa Quran itu wahyu Allah. Ketika Quran Nabi itu kan dijelaskan dia tidak tahu tuh
Makanya dikatakan dia ummi karena dia tidak tahu kisah-kisah dulu kan. Dia tidak tahu, dia nggak pergi catat, dia nggak kemana. Terus gimana bisa dia tahu cerita nabi-nabi sebelumnya itu? Al-Quran mengatakan naqussu alaikal qisasi ahsanal qasasi bima auha ilaiha. Jadi kami ini menceritakan kepadamu ya Muhammad kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya untuk jadi ibrah, jadi pelajaran gitu. Nah, yang jadi masalah kan narasinya beda nih. Quran menjelaskan Nabi Nuh itu orang baik, tapi Alkitab menerangkan Nabi Nuh itu telanjang, mabuk kan? Itu kan beda narasi itu. Yang jelas kami lebih percaya narasi Quran lah. Gitu kan, seperti itu. Nabi Lut yang digambarkan kayak gimana gitu. Tapi pernyataan tadi masalah bapaknya siapa, versi Quran yang benar atau versi yang dipegang sekarang orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi itu yang benar, ya kita katakan bahkan di dalam teks mereka itu sendiri yang tadi saya sebutkan itu siapa putri dari Absalom, siapa bapak daripada Elhanan, itu bertentangan antara Samuel dengan ini, antara Tawarik dengan ini gitu loh. Kelar ya, mudah-mudahan ya. Maksudnya gini, berarti saya bukan menyangkal gitu. Berarti ini yang namanya azar ini diambil dari mana kalau misalnya memang benar? Wahyu dari Allah, wahyu dari Allah. Allah itu semua kisah para nabi itu diceritakan tentang Nabi Yahya, ya, tentang Zakaria, semuanya wahyu dari Allah. Jadi Nabi itu tidak tahu apa-apa, betul-betul diceritakan kepada Nabi Muhammad. Oh iya, oke. Baru ini masih tentang Abraham ini Bang. Kayaknya enak sama Abang ini. Saya dapat pemahaman gitu. Boleh lagi Bang ya? Iya, silakan ya, diskusi aja. Ada teman-teman nanti tambahin juga kan. Sebentar ya. Untuk di bawah teman-teman tap layar ya teman-teman ya. Yang di bawah mohon typing tidak hujat-hujatan baik itu Islam maupun Kristen ya. Oke, lanjut Bang Memen. Iya. Apakah di Al-Quran itu ada yang disebutkan yang mau dipersembahkan itu, dikorbankan itu namanya anaknya Abraham itu siapa gitu Bang? Itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan siapa anak yang dikorbankan. Kalau bagi orang-orang Kristen kan itu Ishak sebagai putra perjanjian, yaitu bahasa dari kawan-kawan Kristen. Di dalam internal umat Islam itu ada di dalam tafsir. Sebagian mengatakan Ismail, sebagian mengatakan Ishak. Ada perbedaan pendapat di situ. Maksudnya berarti pas waktu itu Allah berbicara sama Abraham itu gimana? Cuman anaknya yang tunggal gitu ya? Ya, ada sebagian mengatakan ya itu Ishak, sebagian mengatakan Ismail. Itu perbedaan pendapat. Dia tidak esensial sih sebenarnya. Kalau misalnya di Alkitab kan itu jelas dikasih tahu namanya siapa gitu kan? Iya, karena kan begini, Quran itu kan nggak seperti begini. Alkitab itu ya, misalnya kapalnya Nabi Nuh sekian senti ukurannya, sekian meter tingginya, ada jendelanya kan kayak gitu kan. Ya. Nah, Quran itu dia kan wahyu daripada Allah. Poin-poin pentingnya aja. Ketika Nabi SAW diturunkan Quran, coba lihat Quran itu enggak seperti pasal-pasal. Quran itu betul-betul wahyu. Jadi misalnya Rasulullah itu berhadapan dengan masalah apa? Diceritakanlah dulu ada Nabi seperti ini pengorbanannya. Nah, kamu belajar dari kisah Nabi ini. Makanya dia sekedar gitu aja lalu diberikan setelah ayat-ayat itu biasanya tuh afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Begitu. Jadi harus dipahami secara baik bahwa Quran itu tidak jeplok turun semua. Quran itu ada latar belakangnya atau asbabun nuzulnya. Dia turun pada saat apa, Nabi saat gimana, akhirnya ayat itu turun. Jadi ketika kejadian itu tiba-tiba diceritakan kisah-kisah itu. Jadi tidak spesifik harus ada namanya kayak begini, enggak seperti itu. Nah, berarti artinya kapan Allah menurunkan itu ya begitu langsung langsung diomongin sama Nabi gitu ya. Contoh misal ketika Nabi SAW berjalan, ada orang-orang Yahudi kan, terus tanya, ya Muhammad, kamu tahu enggak tentang ruh itu kayak gimana? Kalau orang Yahudi kan bilangnya ruah, nah, kan ruah.
Terus Nabi terdiam beberapa saat. Karena memang Nabi itu kan diberitahu wa ma utitu minal ilma illa qalila. Kamu itu tidak diberitahu kecuali hal yang sedikit. Ayatnya turun tuh. Tiba-tiba turun ayat itu. Waktu itu bersamanya kalau nggak salah Ibn Mas'ud. Langsung turun ayat itu. Terus disampaikan. Jadi Nabi mengucapkan itu. Wa ma utitum yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanyamu tentang ruh ya Muhammad, katakanlah ar-ruh min amri rabbi. Nah, diberitahulah kepada orang Yahudi itu ar-ruhu min amri rabbi. Masalah ruh itu adalah perkara daripada Tuhan saya. Wa ma utitum minal ilma illa qalila dan seterusnya. Jadi begitu proses pewahyuan itu. Jadi kalau mau dicari kesamaan ya, kayak ini kenapa nggak harus ada misalnya pada tahun sekian, kira-kira jam berapa, itu tuh nggak akan kita dapat karena itu pewahyuan memang. Itu maaf Bang ya, kita diskusi inilah santai itu. Itu maksudnya kan kalau misalnya Nabi sebelumnya kan Nabi Abraham lah atau Ibrahim itu kan dia langsung Tuhan itu berbicara langsung terus ke nabinya itu Abraham gitu. Kalau Nabi Muhammad itu bagaimana tuh caranya Pak? Apakah dia langsung berbicara sama Allah atau gimana itu? Langsung atau gimana gitu? Jadi kalau kita bicara berbicara dengan Allah itu kita anggap tidak ada yang mungkin bicara langsung dengan Allah itu. Jadi itu pun sebenarnya ada tabir ya, ada tabir. Seperti halnya misalnya Nabi Musa diberikan Allah wa kallamahu Musa taklima, itu tidak bermakna juga bicara benar-benar langsung begitu, itu ada tabir itu. Jadi seluruh para nabi itu pada dasarnya itu dikasih perantara. Jadi ada malaikat yang diturunkan wahyu padanya. Jadi atau dijadikan utusan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi itu. Itu konsep Quran ya, konsep Islam. Jadi bukan langsung kayak bicara ngomong langsung begitu. Yaitu ada tabir lah, ada penghalang di antara situ. Oke Bang. Terus pas waktu ada juga saya dengar itu kan. Izin boleh menambahkan nggak sebelum bergeser tema? Silakan silakan. Lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya kalau diperkenankan Bang Mehmet, saya menambahkan, tapi tetap dalam temanya. Boleh Bang Mehmet saya menambahkan? Ya silakan. Baik, jadi semua nabi-nabi itu sosok yang sama, baik dalam perjanjian lama ataupun dalam Al-Quran, tetapi diceritakan atau dinarasikan berbeda. Ustaz Alwan tadi bilang. Nah, perubahan-perubahan ini dari dituliskannya kitab Tanakh itu kan jauh sesudah Musa meninggal. Ya, nah Al-Quran berarti lebih jauh lagi. Nabi Muhammad kan tidak hidup di zaman Musa. Nah, jadi yang kita teliti adalah kitabnya. Kitab perjanjian lama, lalu Al-Quran kita uji kebenarannya. Al-Quran tuh menantang untuk diuji kebenarannya. Jadi contohnya begini, ketika dikatakan Hagar diusir, ya, lalu Ibrahim memberikan sekirbat air dan meletakkan Ismail di pundak Hagar. Kalau kita hitung di situ dari perjanjian lama nih ayat-ayatnya, umur 14 tahun Ishak lahir. Ya, Ismail umur 14 tahun Ishak lahir. Lalu pengusiran 2 tahun kemudian ketika Ishak berusia 2 tahun. Artinya Ismail berusia 16 tahun. Tapi kan ini error ketika dikatakan tertulis di dalam Kejadian Abraham meletakkan Ismail di pundak Hagar. Kan nggak mungkin anak ABG ditaruh di pundaknya. Itu yang pertama, errornya di situ. Kemudian mengenai siapakah yang dikurbankan, ya,
umat Islam hampir semuanya itu meyakini adalah Ismail. Umat Judaism dan Kristen meyakini bahwa itu adalah Ishak. Di dalam kitab yang sama Kejadian sebenarnya juga walaupun tertulis di Kejadian adalah Ishak anak yang dikurbankan, tetapi dari kronologis ketika Abraham pergi ke Gunung Moria, kemudian perjanjian dengan Abimelek, kemudian perintah untuk menyembelih anaknya turun, kemudian tinggal di Betseba, barulah nanti Abraham kembali ke Hebron untuk meratapi kematian Sarah. Sebenarnya ini kronologis, tetapi di pihak lain Al-Quran tidak menyebut nama siapa anak yang dikurbankan, hanya menyebutkan ciri-cirinya. Nabi Ismail dicirikan di dalam Al-Quran orang yang penyabar atau bersabar. Ishak juga Nabi yang mulia disebutkan. Andalas tolong di mute dulu, gue balik mental headset gue peka banget. Thank you. Abraham kembali ke Hebron untuk meratapi kematian Sarah ya. Di dalam Al-Quran Nabi Ishak juga seorang nabi yang mulia dicirikan dengan perkataan dalam Al-Quran seorang yang soleh atau pius ya, orang yang soleh lah pokoknya. Jadi tidak disebutkan nama memang di dalam Al-Quran. Tetapi bagi umat Islam tidak penting siapa yang dikurbankan. Pelajaran yang diambil dari Al-Quran adalah Nabi Ibrahim begitu sayang kepada anaknya, lalu diuji, maukah engkau menyembelih anakmu? Ujian itu direspon oleh anaknya. Saya nggak bicara Ismail atau Ishak. Anaknya merespon, ya Bapak, sekiranya itu memang dari Tuhan, maka aku bersedia, aku rela, aku ikhlas gitu. Nah, lalu kemudian di sini titik yang paling penting, bahwa di dalam perjanjian lama tidak diajarkan penebusan dosa dengan tumbal darah manusia. Makanya anak yang akan disembelih itu digantikan dengan gibas atau seekor domba yang besar gitu ya. Nah di situ ajaran yang utamanya adalah itu. Saya rasa tambahannya begitu. Kembali kepada host Bang Alwan atau Bang Mehmet, standby. Izin nambahin, boleh gak? Oh, iya. Memperkuat bahwa oke tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memperkuat aja apa yang dikatakan Pak Unggul sama Ustadz Alwan ya, bahwa cerita yang di dalam Bible, dalam perjanjian lama itu memang sudah dirubah. Kenapa? Ada buktinya di dalam Mazmur 119 nomor 126 itu telah merubah Tauratmu. Nah, di situ mengatakan di Mazmur itu telah dirubah, Taurat itu telah dirubah oleh tangan-tangan jahil. Nah, makanya ceritanya itu agak sedikit beda ya. Apa yang diceritakan sama Musa yang pada zaman dulu sampai sekarang itu walau alam kita nggak tahu gitu. Soalnya kenapa sudah dirubah, itu benar dari pernyataan dari Ustadz Awan dan Pak Unggul gitu. Terus esensi dari penyembelian atau korban itu bukan anak siapa anaknya, tetapi esensinya yaitu pergantian darah manusia itu ke darah hewan. Nggak ada dalam perjanjian lama itu mengorbankan anak orang gitu ya, anak manusia. Nah, hanya ya yang agama paganisme doang sih yang melakukan tumbal darah kepada manusia, itu doang sih. Lanjut Bang Unggul. Oke, sebentar ya Lanjut, teman-teman muslim ya. Sebentar ya teman-teman muslim. Ini Mehmet dia tadi bicara mau minta keterangan tentang perjanjian lama. Dia meninggalkan kekristenannya hanya untuk belajar ini. Jadi mungkin kita di muslim siapa yang bisa menjelaskan, mungkin fokus ke dia aja. Dan penjelasannya mohon disingkat-singkat mungkin karena mungkin banyak yang mau ditanya Mehmet. Ya, silakan Mehmet. Ada lagi mau ditanya? Ya, oke, saya mau bertanya lagi gitu ya. Tadi kan Pak Alwan bilang Allah itu langsung mewahyukan ke Nabi Muhammad. Artinya kan berarti terus kedua yang di Taurat itu kan banyak yang dirubah-rubah itu ya. Berarti secara garis besarnya Alkitab itu tidak melandas ke Taurat lagi gitu berarti Pak Alwan. Terima kasih. Makanya Nabi Muhammad SAW ya mengajari kita Muslim untuk
la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu, untuk kisah-kisah Israiliyat itu. Kita tidak ingkari dan kita tidak benarkan gitu. Apa posisinya itu ya? Posisi abstain lah istilahnya itu. Karena kita tidak tahu nih bagian mana sudah dari berita itu yang benar, bagian mana yang sudah dirubah-rubah. Tapi indikasi bahwa itu dirubah-rubah itu jelas di dalam Al-Quran, dan itu bisa kita temukan kalau kita kaji di per hari ini. Ya saya rasa seperti itu. Nah, makanya kita cari saja yang pasti kebenarannya. Di dalam Al-Quran itu Allah menantang ya, bahwa kalau ada kontradiksi di dalam Al-Quran itu, maka dia tidak pantas jadi kitab suci. Gitu. Makanya Quran itu digaransi lah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, bahwa sekiranya orang berkumpul untuk membuat seperti Quran ini, mereka nggak akan bisa buat gitu. Jadi Barat. bentar Mehmet. Ini ya ayat yang dibaca tadi oleh Bang M3 ya. Mazmur 119 ya, ayat yang ke 126. Saya bacakan Mehmet, boleh? Saya bacakan ya Mehmet. Boleh. Oke. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Ini adalah waktunya bagi Tuhan untuk bertindak karena Taurat-Mu telah dilanggar. Itu di Mazmur. Oke. Ya maksudnya ini kita nggak usah, saya nggak mau bawa ini ya, apa isi-isinya gitu. Cuman saya mau penalaran aja gitu Pak, biar saya mana tahu pengetahuan saya bertambah gitu. Jadi dari konsepnya juga kan pertama itu apakah Allahnya Abraham sama Ibrahim sama. Terus pas diterangin sama Pak Alwan itu di Taurat itu udah banyak yang dirubah. Ketiga Allah langsung mewahyukan ke Nabi Muhammad. Nah, artinya kan secara garis besarnya tidak menjinggung Taurat lagi gitu. Berarti pertanyaan yang sama itu, apakah Allahnya Muhammad itu sama dengan nama Allahnya Abraham? Karena tadi Pak Alwan bilang di Taurat itu banyak yang udah dirubah. Berarti artinya kalau kita udah nggak percaya sama Taurat itu, berarti kita kan punya jalan sendiri gitu. Dan artinya apakah Allah yang datang kepada Nabi Muhammad itu beda karena Taurat itu udah dirubah gitu. Itu intinya gitu Pak. Ya, berarti gini maksud Mehmet ini dia minta pembuktian kalau Abraham dan Ibrahim itu sama. Kan ini kan berbeda. Dia minta pembuktian. Artinya dengan penjelasan ini Mehmet gimana untuk pembuktian ini? Apakah sudah lengkap atau sudah dapat poinnya? Bukan gini Pak. Dari hasil diskusi sama Pak Alwan tadi kan saya ambil pelajaran. Pertama, katanya Pak Alwan itu di Taurat itu sudah banyak yang dirubah. Itu ada yang dirubah kan, artinya berarti kita kalau tahu sesuatu barang itu di fake atau palsu gitu kan, kita nggak bakalan percaya itu lagi kan gitu. Artinya menurut Pak Alwan itu Taurat itu udah fake, palsu, banyak yang dirubah. Artinya berarti kan tidak mempercaya imannya Abraham yang di Alkitab kan gitu. Begini. Terus? Saya jelasin dulu, udah gini. Sepertinya cara menarik kesimpulannya yang salah. Ajaran Islam mengajarkan bahwa kita Muslim harus percaya dengan seluruh para nabi. Abraham atau Ibrahim, Isa atau Yasu, ya, Yakub, Lut, itu semua para nabi yang kita harus imani gitu. Itu diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, perkara yang ada dimiliki oleh orang Yahudi sekarang dan yang dimiliki oleh orang Kristen sekarang itu kan diklaim sebagai wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa dan wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa. Kami Muslim percaya bahwa benar mereka itu diberikan wahyu juga oleh Allah. Tetapi apakah wahyu yang dipegang oleh orang Kristen sekarang misalnya yang disebut Perjanjian Baru, apakah itu kitabnya Nabi Isa? Kami tidak percaya itu. Jangan kita bawa perjanjian baru, tadi saya udah bilang di awal Bang. Kita ini sama.
Begitu pula Enggak, dengan maksudnya kitab yang dari dipercaya awal Nabi tadi, ini, Pak. Torah, sama aja. Ini secara garis besar biar paham. Jadi baik Nabi Isa yang katanya Nabi Isa, kita kan Muslim, ini kan dari perspektif Muslim ini, percaya bahwa Nabi Isa itu diberikan Injil. Tetapi apakah Injil itu yang dipegang orang Kristen sekarang? Apakah itu Injil yang dipegang oleh Nabi Isa? Kita katakan tidak, bukan. Demikian juga Torah. Kita juga tidak katakan bukan seperti itu. Karena itu tadi kegiatan merubah-rubah itu. Jadi, Paham ya maksudnya? Paham maksudnya. Jadi secara apakah Tuhan mereka Tuhannya sama? Kalimatun sawa'um bainana wa bainakum, itu kan arahan ajakan dari Quran. Kalimat yang sama. Alla na'budu illallah. Untuk kita menyembah Tuhan yang esa, Tuhan Allah saja. Jadi Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Nabi Muhammad SAW, itu semua Tuhannya sama gitu loh. Tetapi kitab-kitab yang dipegang sekarang ini, yang terdistorsi ini, yang kita anggap sudah tidak terjaga lagi. jadi gini Pak Mehmet, maksudnya kita itu imanin ayat-ayat suci terdahulu yang masih benar, yang masih belum diotak-atik oleh para pengusaha, Betul, sama betul. sama para penguasa. Jadi kita kitab suci terdahulu itu udah diacak-acak sama para pengusaha. Misalnya pengusaha babi nih, dia pengen biar babi bisa dimakan. Nah, mereka bayarlah tuh pemuka agama. Nah, ada lagi pemimpin nih, pemimpin namanya penguasa. Dia pengen biar yang Muslim kepilih. Nah, contohnya kemarin di Al-Maidah, yang pas waktu permainan kemarin dia bayar orang dari Iran. Ustadz dari Iran suruh jelasin ke sini. Nah, itu contoh nyatanya. Jadi yang kita imamin itu yang versi masih suci. Jadi kita itu anti menghina Injil, anti menghina Alkitab. Itu enggak. Soalnya di dalam itu masih ada firman Allah, masih ada firman Tuhan. Nah, kenapa? Jadi oleh karena itu dari zaman Nabi Adam kita disuruh update ke nabi yang terdahulu, ke nabi yang terbaru sama ke nabi yang terakhir. Nah, itu pasti ada di kitab sucinya, suruh update. Nah, orang-orang yang nggak mau update dinamain itu munafik atau kafir. Ya udah sekian. Ya, tapi katanya saya dengar dari teman Muslim saya ya, ada Taurat yang diturunkan ke umat Muslim gitu, Bang. Itu gimana? Taurat yang diturunkan ke umat Muslim. Iya, ke Nabi Muhammad gitu. Al-Quran. Ke Rasulullah itu kitab sucinya Al-Quran. Kepada Nabi Isa Injil. Kepada Nabi Musa Taurat. Oke. Berarti intinya biarpun istilahnya Taurat itu yang di perjanjian lama itu banyak yang dirubah, tetapi masih dipercayain sama saudara-saudara saya Muslim gitu ya. Kalau yang gitu dipegang sekarang begini, yang dipegang oleh saudara-saudaraku Kristen sekarang itu kan katanya Injil Isa ya kan, pengajaran daripada Nabi Isa kan, itu kita tidak percaya itu. Tetapi apakah Nabi Isa itu diberikan wahyu oleh Allah? Kita percaya. Diberikan Injil ya, kita percaya. Tetapi apakah sama dengan yang dipegang oleh orang Kristen sekarang? Kita tidak percaya. Sama juga dengan perjanjian lama Nabi Musa. Apakah Nabi Musa itu punya Taurat? Iya. Kita percaya Nabi Musa diberikan Taurat? Iya. Tapi apakah Taurat Nabi Musa yang sekarang dipegang oleh orang-orang Yahudi, apakah itu Taurat Ya kita tidak percaya. Karena itu tadi sudah ada perubahan-perubahan. Sudah dirombak, sudah dirubah-rubah itu. Gini Pak, kalau misalnya memang kita udah tahu itu udah nggak ore gitu atau artinya fake, palsu lah gitu ya. Nah terus Islam itu landasan Tauratnya apa gitu, landasan itunya. Tapi kenapa masih ada nama-nama yang di perjanjian lama itu? Aduh, ini Bapak enggak paham kayaknya nih. Gimana sih biar enggak bingung. Al-Quran yang terakhir diturunin sama Allah. Jadi yang mana benar nih, mana benar di Taurat, mana benar di Injil, itu kita lihat dari Al-Quran. Begini Bang Mehmet.
kami Islam mengimanin bahwasanya kitab sebelum adanya Al-Quran itu ada yang sengaja menulis dan merubah-rubahnya, ya. Jadi semua sempurnanya itu di Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu tidak sempurna, maka akan ada lagi kitab setelah Al-Quran. Itu dia. Karena memang yang namanya kitab itu adalah firman dari Allah dan Allah sendiri yang menjaganya. Sangatlah mudah Allah ketika merubah Al-Quran itu, dia langsung mematikan hati atau membuat mati orang yang menulis Al-Quran itu. Itulah dia. Itu pembuktiannya. Paham ya, men? Jadi kita tahu kisah-kisah itu, Nabi Ibrahim, Ishak, Zakaria, Lut. Kita tahunya semua dari Quran. Kita nggak pakai Alkitab seperti Kristen misalnya, pakai perjanjian lama punya Yahudi, tidak disatukan kan? Kita tidak. Baca Quran, di dalam Quran itu ada kisah tentang Bani Israel, ada kisah Nabi Musa. Itu Quran wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Di situ kita tahunya gitu. Oh, bahwa benar ya, dulu ada ya Nabi Ibrahim. Oh, dulu ada Nabi Isa namanya. Oh, Nabi Isa itu dipertuhankan, itu dikoreksi. Makanya Nabi Isa itu Quran datang sebagai batu penjuru, sebagai musaddiqul lima baina. Jadi dia membenarkan yang sebelumnya sekaligus mengkoreksi yang salah-salah itu. Seperti itu, Bang. Biar paham. Iya, paham. Tapi berarti menurut saya itu Islam itu mengimani Taurat sama Al-Quran dong, dua. Enggak gini, Matt. Maksudnya itu adalah bukan mengimani, kita meyakini bahwa Taurat itu adalah firman dari Tuhan, tetapi kami tidak percaya bahwa itu adalah firman Tuhan 100%. Karena kenapa? Telah dirubah gitu. Kami tidak mengimani. Kalau yang sekarang gitu, yang sekarang gitu. Kalau makanya para ulama kami itu kan membagi ahlul kitab, ya kan? Ahlul kitab itu dari Yahudi dan Nasara. Para ulama itu mengatakan ahlul kitab zaman sekarang sudah nggak ada, karena kitab yang dipegang itu sudah terdistorsi, udah berubah-berubah. Mungkin Ustaz ada nggak dalilnya di Al-Quran tentang masalah Taurat? Bisa ditunjukkan dari Al-Quran dalilnya tentang Taurat, Zabur, Injil? Bisa dijelaskan? Ya banyak. Salah satunya mungkin sebutkan. Surat apa ya yang maksudnya lebih spesifik seperti apa ya? Ya, lebih spesifik ya. Apa ini? Taurat dalam Al-Quran? Artinya di Al-Quran menerangkan tentang Taurat. Ya, yang jelas ini ya, sebutan Taurat, Injil, Zabur itu kan ada memang di Al-Quran. Itu cuma sebutan. Bukan berarti kami umat Muslim mengimani, tapi meyakini bahwa itu pernah turun di zaman sebelum Rasulullah, gitu maksudnya, Bangku Mehmet. Jadi para nabi sebelumnya sudah diturunkan kitab Zabur, Taurat dan Injil untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya. Tapi Israel tahu sendiri kan, sampai sekarang pun begitu. Tegar tengkuknya mereka mengubah isi Taurat, sehingga Taurat itu sudah tidak suci lagi. Itu menurut keyakinan kami umat Muslim. Dan Al-Quran itu menyempurnakan semua. Jadi kami yakin bahwa dulu pernah ada, tapi tidak diimani karena Al-Quran lebih sempurna daripada kitab-kitab terdahulu, karena Al-Quran dijaga langsung oleh Allah. Ada ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun, itu ada ayatnya. Allah yang menurunkan dan Allah juga yang menjaganya. Kurang lebih seperti itu, Bang Alwan ya. Iya, betul. Ini ayatnya ya, dalam surat Al-Isra misalnya ayat 2, Allah berfirman, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami dan kami berikan kepada Musa itu Taurat. Sebenarnya Taurat itu kitab juga, ya, kitab. Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Nah, ini kalau orang dulu, Pak ya, dulu itu orang tidak berpikir loh, Quran ini kok di belakangan datang. Tiba-tiba mengklaim kitab
punya orang Yahudi itu banyak dirubah-rubah. Kan begitu kan biasa orang menarasikan itu. Tetapi fakta sejarah perubahan-perubahan itu nanti didapatnya itu di abad 18, abad 17, ratusan tahun setelah Quran itu turun. Ribuan tahun, malah sudah ribuan bahkan. Artinya kebenaran Quran itu bahwa Alkitab baik perjanjian baru atau perjanjian lama itu sudah dirubah-rubah, itu justru diketemukannya baru di abad-abad terakhir ini. Jadi dulu mungkin bagi sebagian orang itu cuma klaim-klaim biasa aja, tapi sekarang terbukti bahwa ternyata memang mereka merubah-rubah itu. Nah, jadi makanya ada yang sama ceritanya, ada yang sama, ada yang memang bertolak belakang tuh. Gitu. Sebelum bergeser Ustadzku biar Mehmet paham Oke, Pak. ya. Maksudnya gini. Bentar Mehmet, bentar. Itu Taurat itu ada di abad keberapa tuh sebelum Masehi itu? Ustadzku. Wah, itu udah 2000 tahun yang lalu mungkin. Enggak, ini yang di perjanjian lama. Itu 2000 tahun yang lalu itu perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu sebelum Masehi. Ya sebelum Masehi itu ribuan tahun sebelum Masehi itu. 500 tahun ya? Enggak. 2000 tahun sebelum Masehi hampir. Iya, jauh lagi tuh, ribuan lah. Tepatnya nanti dilihat jarak antara Isa dan Musa kan ribuan tahun. Tapi kitab yang tertuanya itu kan Dead Sea Scroll yang diketemukan itu 3 sebelum Masehi. Nah, itu dia yang ingin saya tanyakan. Jadi Coba jauh kitab aslinya aja udah jauh sekali dengan itunya, manuskripnya ya, maksudnya gitu ya. Betul. Terjemahan. Jauh Mehmet. Siapa yang bisa memastikan bahwa data itu valid gitu? Oke, gini Pak, maksudnya saya juga yakin bahwa saya itu contohnya Bapak bilang tadi nggak 100% original gitu kan, ya oke. Saya juga nggak bisa menjamin itu original gitu kan, nggak ada bukti nyata bagi saya. Cuman biarpun itu nggak ada bukti nyata, umat Yahudi kan meyakini itu, itulah kita bilanglah mereka meyakini itu. Terus tadi entah abang siapa yang bilang dikoreksi, terus kan dikoreksi itu Taurat itu karena banyak yang palsu. Terus tapi masih dipercaya. Kalau misalnya kan gini, kalau misalnya ada teks yang palsu, ngapain kita singgung lagi gitu? Ngapain? Gak usah hapus saja, kita langsung aja. Kita langsung aja dari wahyu Allah ke Nabi gitu kan. Tapi kenapa masih dipercaya kalau misalnya udah dikoreksi salah gitu Pak? Maksudnya. Oh, maksudnya dalam dialog lintas agama gitu. Gimana sih ya? Enggak. Tadi kan ada abang yang bilang atau bapak-bapak yang bilang Taurat itu udah dikoreksi, banyak yang salah. Tapi dibilang lagi sama bapak itu, kami bukan mengimani, tapi kami masih percaya itu. Nah artinya kan kalau ada misalnya naskah, bentuknya proklamasi lah, palsu gitu. Kita kan nggak percaya, bahkan ada proklamasi Amin bilang kita merdeka 1945. Terus ada Bang Mehmet. Ya, jadi gini, wahyu Allah yang datang pada zamannya kami percaya dan kami meyakini masih ada ya firman-firman Allah yang tersirat di sana. Kami tidak harus mendustai semua ayat itu, Torah itu, tapi sebagian sudah dirubah-rubah yang dimaksud itu Bang. Jadi bukan berarti kami tidak artinya kami menolak semuanya. Kan di sana juga firman Tuhan tidak semua dirubah. Paham nggak kira-kira di situ? Karena kami umat Muslim tidak harus menolak semuanya. Ada firman Tuhan yang tersirat di sana yang tentunya kita harus juga meyakini, kan begitu. Tapi sudah disempurnakan Al-Quran, maka Al-Quran itu sudah valid, karena sudah final gitu artinya. Silakan. Yang diimani itu kitab suci yang masih murni, yang masih belum diacak-acak. Iya maksudnya Jadi
Maksudnya gini Pak, kalau misalnya udah murni gitu kan, udah datang yang satu yang asli original, berarti kan kita kan udah menghiraukan yang udah dirubah-rubah gitu. Oh, bagi Muslim iya memang. Bagi Muslim kita nggak pernah pegang-pegang Taurat dalam keimanan kita, nggak pernah. Kita nggak pernah Berarti nggak dipercaya buka lagi gitu perjanjian ya? baru. Karena begitu Nabi sudah datang, sudah Quran aja yang kita pakai emang. Berarti nggak dipercayain lagi perjanjian lama Taurat itu gitu. Taurat itu. Enggak percayalah. Kalau perjanjian yang sekarang tadi dipegang ada- oleh orang Yahudi, itu sudah kita nggak percaya itu firman Tuhan. Ada Tapi tadi yang bilang apakah nggak diimani tapi dipercaya gitu. Tapi sekarang dibilang nggak maksudnya dipercaya itu gitu. maksudnya yang dipercaya bahwa pernah Nabi Musa itu diberikan Taurat pernah, tetapi apakah Taurat Nabi Musa itu terjaga atau terpelihara? Benar pesan-pesannya itu Nah, betul. nyampe Itu sampai maksudnya, sekarang. betul. Itu maksudnya kita ragukan itu karena ketika kitab itu disalin mereka rubah dikit, disalin lagi dirubah lagi, disalin lagi dirubah lagi, dan itu terbukti ternyata mereka. Nah kalau udah dirubah-rubah gitu, kita gimana coba? Iya maksudnya oke. Oke. Paham ya? Iya maksudnya gitu. Tapi saya kita paham gitu. iya. Terus gini, tapi kan saya bilang tadi tidak dipercaya lagi, intinya kan tidak diimani dan tidak dipercaya kan itu tadi Pak. Bukan nggak dipercaya Pak, kita percaya yang masih murninya, yang udah dirubah-rubah nggak dipercaya lagi. Iya begitu. Contoh ya misalnya kita percaya ada misalnya contoh ya yang teks proklamasi misalnya. Teks proklamasi kita percaya ada teks proklamasi, tapi ternyata teks proklamasi ini udah dirubah-rubah nih. Berarti teks proklamasi di tahun sekarang ini kita sudah nggak percaya lagi keasliannya. Tapi kita percaya dulu ada aslinya, itu pasti ada. Dan yang aslinya itu pesannya pasti sama dengan Quran. Iya, sama pasti sama dengan Al-Quran. Berarti gini, kalau misalnya kita tahu suatu teks itu palsu gitu kan, berarti kita tahu aslinya. Ya tidak juga, Justru Pak. itu. Kalau Anda bisa menunjukkan yang asli, silahkan. Makanya kami umat Muslim kan sudah tahu bahwa Taurat itu dirubah-rubah menurut kabar dari Al-Quran itu sendiri. Maka kami nggak yakin Taurat itu asli kan gitu. Kalau Anda bisa menunjukkan yang asli, silahkan Bang. Gimana gitu? Nah, contoh gini ya, contoh. Teks Masoreh itu kan ada namanya juga teks Aleppo. Ini perjanjian lama ya. Orang percaya itu yang benar. Tapi ketika diketemukan misalnya Dead Sea Scroll, ya, naskah Laut Mati, kelihatan, oh kok beda. Nah, berarti kan ada yang merubah tuh, benar nggak? Ada yang merubah kan? Itu sebagai contoh aja dah, contoh. Nah itu saya rasa mempertegas pernyataan Allah bahwa mereka itu tidak amanah, tidak komitmen di dalam memelihara wahyu yang diajarkan kepada mereka. Gitu. Kan sudah dijelaskan, Matt. Waktu Iya, artinya- untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Ini di kitabmu loh. Iya. Berarti gini Pak, saya mau bertanya lagi. Berarti kalau ada, misalnya ada sekarang teksnya yang asli gitu, apakah Al-Quran itu jadi ini ada perubahan gitu Pak? Ya kalau ada silakan tunjukkan kan gitu. Tanggung jawab bukan ada di kami tapi di kalian gitu. Untuk membuktikan yang mana gitu. Emang benar dari zaman Nabi Musa gitu. Bukan ada di kami. Beban itu bukan ada di kami tapi di kalian gitu. Ya, maksudnya Bapak percaya nggak di Taurat yang sekarang itu masih ada yang original? Ya Allah alam, kita tidak tahu mana yang bagian-bagian yang benar. Tapi kalau yang sama, kita mungkin saja itu karena pesannya sama. Misalnya ketika Tanya, disuruh saya menyembah nggak tanya Tuhan. bagian mana yang benar gitu Bang. Iya. Saya cuma tanya, apakah Abang percaya di Taurat sekarang itu ada yang benar? Kalau saya mungkin ngutip perkataan Zakir Naik ya. Zakir Naik itu ketika ditanya begitu dia katakan boleh saja mungkin di antara kitab yang sudah terkotori dengan tangan-tangan manusia ini boleh saja masih ada pesan-pesan yang benar di situ yang tidak dirubah. Boleh saja. Gitu. Itu pernyataannya, kalau misalnya pernyataannya begitu, bisa jadi ada yang benar.
abang percaya nggak Taurat itu? Contohnya yang benar nih. Aduh, Ya, muter Mehmet ini lagi. kok muter-muter ya dari tadi ya. Sudah dijelaskan, kalau menurut saya penjelasan Ustadz Alwan ini sudah sangat luar biasa loh Mehmet, dengan sabar, ya kan? Ini loh, gimana kamu masih bertanya kepada kami sebagai seorang muslim, sedangkan di kitabmu saja tertulis demikian Mehmet. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Itu di kitabmu loh Mehmet. Contohnya firman yang benar itu di Taurat disuruh update ke nabi yang terbaru sama nabi yang terakhir itu pasti ada. Nah, kenapa orang-orang itu nggak mau update? Nah, kalau mereka nggak mau update ke nabi yang terbaru, nggak mau ikutin ajaran yang terbaru, berarti itu dinamain orang kafir atau munafik. Nah, sekarang kalau Pak Mehmet simpelnya, kalau pengen tahu mana yang benar, mana yang salah, nah minta doa petunjuknya kepada Tuhannya. Mana yang benar, nanti pasti dikasih. Kalau nggak doa, nanti selamanya sampai mati dikunci hatinya, nggak bakal salah terikut dogma. Itu jadi salah satu kuncinya, harus doa dulu, harus minta doa kepada petunjuk yang di atas. Kalau nggak doa, nggak bakal dikasih hidayah. Mana yang tahu, nggak bakal kita tahu mana yang benar, mana yang salah itu nggak bakal tahu. Oke, saya ke intinya aja langsung bang. Next, apa yang intinya? Saya Terakhir juga ya. mualaf. Saya Bentar. Ini menarik ini. Son juga mu'alaf. Son. Iya bang, saya mualaf. Iya, saya mualaf bang. Masya Allah. Lah ini Mehmet, ini ada yang mu'alaf Mehmet. Lanjut. Iya. Pertanyaan terakhir ya Mehmet. Iya. Bukan pertanyaan lagi. Saya mau minta kesimpulan dari abang-abang sama bapak-bapak gitu. Kita nggak usah bilang Taurat itu sekarang apa ya? Kita bilang aja udah dirubah gitu Taurat sekarang itu. Udah banyak yang dirubah. Iya. Nah terus saya minta rangkumannya tadi. Apakah Islam itu sama sekali tidak mempercayai Taurat atau masih percaya? Kalau misalnya begini, ada konsekuensinya. Kalau dibilang sebagian percaya, sebagian enggak, berarti artinya masih percaya dong, kan gitu. Enggak sepenuhnya enggak percaya Iya, kan gitu. gini. Kita simpulkan aja. Mudah-mudahan ini terakhir kali kita menerangkan. Kita Muslim diajarkan Allah untuk beriman bahwa para nabi itu benar adanya. Kitab-kitab yang diberikan kepada mereka itu benar adanya. Taurat, Injil, Zabur itu ada dan benar. Tetapi sayangnya Taurat, Injil, Zabur yang dipegang itu tidak dijaga. Itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Mereka merubah, ambil tulis pakai tangan mereka sendiri, dimasukkan ke, terus dia katakan inilah Taurat, dia katakan inilah Injil, seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita Muslim percaya Taurat? Percaya Injil? Percaya. Apakah Injil yang sekarang dipegang ini kalian percaya? Kayaknya tidak. Tapi apakah bisa kemungkinan ada di situ? Boleh jadi, namanya who knows, siapa tahu kan? Karena udah bercampur-campur tangan manusia tadi. Saya pikir itu clear ya. Jadi tolong dibedakan mana pesan yang asli yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, mana pesan yang sudah terdistorsi oleh tangan-tangan manusia yang sampai sekarang itu sudah dipercaya oleh orang-orang gitu. Itu beda sekali. Ya, Oke. Paham ya? Izin bentar ya Ustadku ya. Bentar Mehmet, izin bentar ya. Aku ingin, ini permintaan yang di bawah, pinter-pinter ternyata yang menyimak di bawah ini ya. Ini ada di Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-91 Mehmet. Tertulis demikian Mehmet ya. Saya bacakan terjemahannya langsung ya. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah,
Allah lah yang menurunkannya, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Mehmet. Lalu kalau kita membaca yang tadi, Mehmet, ya, apakah betul tercerai-berai? Apakah betul ada yang disampaikan dan ada yang disembunyikan? Kalau kita membaca yang tadi, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Itu Mehmet. Bang Ayubi bacain Al-Maidah 41 juga tuh. Oke, lanjut dulu. Kita sebagai penutup aja nanti. Ya, maksudnya kita ganti lalu dulu gitu ya. Saya mau belajar ini soalnya. Nah, dan soalnya gini kan, intinya tadi saya pertanyaannya, fix lah ya, biar sekarang saya iakan lah Taurat itu palsu atau enggak aslinya gitu. Saya oke lah itu, saya juga nggak menjamin itu original. Terus kedua tadi Pak Alwan bilang Allah langsung berbicara pada Nabi Muhammad. Tapi kenapa masih sebagian dibilang di situ mempercayai nabi-nabi sebelumnya? Artinya itu kan masih mengandung Taurat. Kenapa nggak langsung skip aja lah Ini kita? Pak Mehmet itu muter lagi berarti. Saya bilang wallahu alam. Kita tidak tahu. Mehmet ini sebetulnya mau bertanya loh. Sebetulnya bukan Ya, mau Muslim bertanya si Mehmet ini. Iya, Muslim semua percaya dengan adanya para nabi dan mengimani, bukan percaya. Tapi Torah yang diturunkan yang sudah diubah-ubah itu juga sebagian firman Tuhan kami percaya dulu lah. Sekarang Torah sekarang dengan Torah dulu itu kan sudah diubah-ubah, maka sudah berbeda. Apakah kami harus mengimani yang Torah yang sudah dirubah-ubah? Kan tidak, artinya gitu Bang. Apakah kami mempercayai nabi yang sudah pernah diturunkan kemudian saya harus percaya juga dengan Torahnya? Kalau Torah itu dirubah-ubah, kalau Torah itu masih asli, maka kami tetap percaya. Gitu loh Bang. Kenapa diputar lagi? Gini Pak. Taurat sekarang udah saya bilang tadi dirubah, oke fix dirubah. Nah, tapi kenapa masih dipercayai gitu? Karena Tidak dipercaya Bang. Saya tadi saya sudah bilang kita tidak percaya. Kita udah bilang kita tidak percaya. Makanya kita tidak pakai. Kita tidak pernah tuh masukkan Injil di dalam Al-Quran atau perjanjian lama di Al-Quran, tidak pernah. Kita percaya Taurat yang masih murni, bukan Taurat yang udah diubah-ubah. Sama Injil juga ada yang masih murni, pakai perjanjian lama masih murni, yang baru udah diubah-ubah sama Paulus. Kamu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Mengikuti. Udah. Relax. Santai. Saya ini saya berarti tidak membawa yang Intinya- asli gitu. Saya membawa intinya Taurat tidak. yang sekarang. Iya, intinya Tidak tidak. percaya. Intinya tidak percaya, ya. Tidak percaya, oke fix. Berarti tidak percaya, tapi berarti percayanya satu hanya ke Al-Quran gitu ya. Betul. Ya, Tetapi- jangan salah juga nanti ini jangan salah juga Anda, kami tidak percaya Torah yang dirubah-rubah itu atau Injil atau Zabur yang dirubah-rubah, bukan berarti kami tidak percaya kepada nabi yang sudah dibekali Alkitab itu, bukan begitu ya. Nanti kamu salah mengartikan karena tidak percaya Torah, berarti tidak percaya nabi kan? Soalnya setengah jam lebih kayaknya nih muter-muter. Yang murni, yang murni nggak kita percayain. Ini Pak, saya tidak membawa yang asli, saya membawa Taurat yang sekarang gitu kan. Artinya berarti Bapak sama Bang semua nggak percaya lagi Taurat yang sekarang. Ya, makanya kita cuma percaya Quran. Ya. Yang seperti itu yang kita percayain, yang udah dirubah nggak dipercayain. Ada ayat-ayat yang masih dirubah, ada yang masih murni. Ya. Saya nggak bawa yang asli, saya bawa Taurat yang sekarang. Artinya tidak dipercayai sama bapak-bapak kan gitu. Dipercayain dengan Al-Quran Percaya yang datangnya Taurat, percaya. Mehmet ini pura-pura nggak paham dari tadi gini loh Mehmet. Dari tadi ya sudah dijelaskan oleh Ustadz Alwan. Kami itu beriman, kami itu percaya kepada Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi bukan perjanjian lama yang sudah dirombak sebagaimana yang aku bacakan tadi Mehmet. Iya, Mel, contoh gini aja, ini bikin kesel aja. begini Bang Mehmet gini, sebentar aja. Contoh lah ya, contoh. Perjanjian lama itu kan Katolik beda berapa jumlahnya dia.
ya. Ortodoks beda jumlahnya, Protestan beda jumlahnya. Pertanyaan saya, perjanjian lama yang benar itu yang mana? Nah, itu aja udah beda-beda tuh. Makanya boleh jadi ternyata tidak ada di dalam kitab yang dianggap perjanjian lama itu. Boleh jadi dia udah hilang karena manuskripnya aja udah jauh sekali dengan zaman Nabi Musa. Tetapi kami ini tidak misalnya ada tulisan ya, ada manuskrip bahasanya sama dengan Quran, ya boleh jadi itu sama, boleh jadi itu firman Tuhan yang kececer yang masih benar gitu loh maksudnya. Bukan berarti membenarkan bahwa itu yang kita bilang boleh jadi, wallahu alam, itu artinya ya Allah yang tahu lah, kita mana tahu gitu kan. Ya, seperti itu. Ada dalilnya di Al-Isra ayat 2, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kalian mengambil penolong selain aku. Itu dalilnya di Al-Quran. Jadi kami percaya diturunkan kepada Nabi Musa gitu loh. Paham kan Mehmet kan? Nah, sekarang gini, saya tidak tahu yang membawa yang asli gitu. Saya sekarang hanya fokus ke Taurat sekarang. Kalau misalnya tadi Abang Alwan bilang mana yang asli mana yang enggak, saya juga nggak percaya lagi itu yang asli. Tapi saya membawa itu yang palsu itu sekarang ke Bapak semua. Saya sekarang ibaratnya saya pegang yang palsu lah, yang palsu gitu. Saya bilang sama Bapak, apakah Bapak masih percaya sama Taurat yang saya bawa ini? Sudah dijawab dari tadi Mehmet. Bagaimana kita percaya sedangkan sudah dirombak-rombak Mehmet. Aduh. Ini kok muter-muter dari tadi Mehmet. Coba Ustaz Alwan, gimana yang tadi Ustaz Alwan? Punyanya Katolik? Punyanya Katolik berapa? Ya, Katolik itu kan 73 ya, dengan 27 perjanjian baru. Berarti berapa tuh lebihnya tuh? Perjanjian lamanya berapa tuh? Protestan 66. Sementara Ortodoks itu 83. Jadi jumlahnya 83. Beda. Itu yang betul yang mana Mehmet? Yang betul yang mana Mehmet? Yang punya Ortodok, Protestan atau Katolik Mehmet? Ya saya kan tadi lo bilang saya nggak ada yang asli, saya nggak percaya yang tiga-tiganya sebenarnya. Cuman saya. Oh ya udah Mehmet, ya udah kalau gitu. Kamu aja nggak percaya, gimana kita? Enggak, maksudnya percaya aslinya, bukan maksudnya nggak percaya ke situ, bukan itu maksudnya. Jadi berapa kitab? Met, yang aslinya ada berapa kitab Met? Coba jelasin Met. Asli ya satu. Mana ada asli dua? Berapa kitab? Yang aslinya ada berapa kitab? Ya nggak tahu namanya juga asli. Sekarang siapa yang tahu aslinya kan nggak ada. Iya, katanya percaya aslinya ada berapa kitab? Mehmet, gini ya Mehmet ya, Mehmet ya. Tugasmu sekarang, kamu diberi tugas nih sama Ustadz Alwan. Mehmet, tugasmu untuk mencari tahu. Ini yang benar yang mana sih? Yang Protestan yang benar, yang Katolik yang benar, atau yang punya Ortodok yang benar? Itu PR kamu Mehmet. Oke Pak. Jadi sekarang gini, saya bawa 3 Taurat ini ke Bapak gitu. Berarti Bapak tidak percaya kan? 3 Taurat apa Mehmet? Ngerti nggak yang diomongin Ustaz Alwan? Ada Kristen, ada Ortodok sama Katolik. Ibaratnya saya bawa ke Bapak. Bapak nggak percaya dong, ya kan? Iya. Berarti beda dong. Bapak nggak percayai Allahnya Kristen, Ortodok sama dari ke situ kau Met, muter-muter. Coba aku tanya nih ya, aku tanya, kau jawab jujur ya, kau jawab jujur coba. Di sini aja kau kita jawab muter-muter jujur, ini. Kau jawab jujur coba ya. Iya. Ini yang betul yang mana nih? Kitabnya Katolik, kitabnya Protestan, atau kitabnya Ortodok? Yang betul yang mana Mehmet? Yang benar? Kan berbeda tuh. Yang benar yang mana coba? Jumlah yang benar yang mana ya? Jumlah yang benar, jumlah kitabnya yang benar itu yang mana? Ortodok, Protestan, atau punyanya Katolik? Jawab. Tidak benar bukan berarti tidak percaya ya Pak ya. Saya tidak. Jawab mana yang benar Mehmet? Saya tidak yang ada. Benar yang mana? Tidak ada yang membenarkannya tiga-tiganya, nggak ada. Hah? Nggak ada yang saya benarkan. Yang benar yang mana? Nggak ada saya benarkan Pak. Nggak ada satupun. Nggak ada yang benar. Nggak ada yang saya benarkan, bukan saya bilang nggak ada yang benar. Kalau isinya saya percaya semua. Oh, gitu ibaratnya. Berarti gini kau Pak, gini kan jumlahnya beda nih. Perjanjian lama itu kan jumlahnya beda, ya kan? Kalau yang orang yang 66 itu kan berarti 27 tambah berapa? 39. Bagi orang Protestan itu 39
Perjanjian Lama itu hanya 39 kitab. Katolik itu kan 73, berarti dari 27 tambah 73 berapa tuh? Nambah berapa itu berarti? 43. 43 ya? 43. Nah, berarti lebih banyak itu punya Katolik. Itu tambahan kitab itu dari mana? Nah, kalau kita ke Ortodoks lagi, nambah lagi kitabnya. Berarti kan ini ada kitab Perjanjian Lama yang lebih dari Katolik, lebih banyak lagi dari Ortodoks. Nah, lebih-lebih ini Perjanjian Lama bukan sih gitu kan? Karena ya ada yang ngambil, ada yang buang, ada yang nambah. Nah, dari situ aja itu udah saya pikir indikator ya bahwa kita mau merujuk ke yang mana. Oke, jadi gini Pak Alwan, sekarang saya bawa ketiga kitab ini ke Bapak. Bapak percaya nggak Taurat yang ketiga ini? Enggak percaya. Nggak percaya ya? Ya, kalau misalnya Bapak memang nggak percaya, Bapak bisa menjamin nggak sama Allahnya di Taurat yang ketiga ini sama yang di Al-Quran? Kok lari ke situ, Memet? Itu sudah melebar, Memet. Iya, kan gini. Aduh. Kan sebagian ada Ibrahim sama Abraham. Itu persamaannya gitu. Memet gini loh, Memet. Tuhannya umat Islam itu tidak bisa dilihat, Memet. Tuhannya Nabi Musa itu tidak bisa dilihat, Memet. Tuhannya Yesus juga tidak bisa dilihat. Sementara Tuhanmu berbeda dengan Tuhannya Musa, berbeda dengan Tuhannya umat Islam, berbeda dengan Tuhannya Yesus. Gitu loh, Memet. Iya, betul kan? Betul kan? Iya, betul. Sekarang iya, saya benarkan. Cuman saya kan mau tahu gitu. Tadi orang Bapak semua tidak percaya sama 3 Taurat yang dipakai orang Katolik, Nasrani, Kristen, sama Ortodoks gitu kan. Berarti Allahnya beda dong berarti. Waduh gimana sih meneranginya? Itu kenapa kami munculkan jumlah itu? Gini, maksud saya, kenapa kita munculkan jumlah-jumlah itu? Itu agar menunjukkan bahwa terjadi perubahan-perubahan itu. Itu loh. Hanya untuk mempertegas bagian bahwa, oh ini kitab ini udah dirubah-rubah ini. Kalau nggak dirubah-rubah kan harusnya kitabnya nggak nambah kan? Kan nambah itu, nambah. Nah, berarti itu mempertegas aja. Tapi kami beriman Allah itu Tuhannya sama, maksudnya Musa itu Tuhannya sama, Isa Tuhannya sama, Ibrahim Tuhannya sama, dikatakan itu kalimatun sawa, kalimat yang sama. Makanya kan kalau kita lihat itu mirip-mirip ya. Kita tidak tahu ini benar apa tidak ini firman Tuhan. Tapi Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mirip-mirip tuh Tuhan Esa. Gitu. Dalam Yohanes pasal 17 nomor 3 kan, satu-satunya Tuhan yang benar. Gitu. Jadi adalah Bapa Allah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kita tidak tahu apakah itu firman Tuhan yang benar, apakah itu, tapi kayaknya sama ya, boleh jadi nih firman Allah ini, boleh jadi. Tapi kita tidak berani katakan itu betul-betul firman Allah. Enggak, kita katakan boleh jadi gitu loh. Karena sama bahasanya itu. Dan gitu. Udah Memet ya, udah ya. Udah. Ngalor ngidul aja kau dari tadi. Udah, diam. Diam dulu Memet ya. Saya ulang sekali lagi, Tuhannya umat, ini tinggal kau yang cerna, Memet. Tuhannya umat Islam tidak bisa dilihat, Tuhannya Nabi Musa tidak bisa dilihat, ya. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat, ya. Sementara Tuhanmu bisa dilihat, Memet. Berarti kau aja yang berbeda dengan Tuhannya kita, gitu loh. Paham ya? Oke, kita lanjut ke ini. Kita lanjut ke Son dulu, Bang Son. Bang Son. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Abang mu'alaf tahun berapa Bang masuk Islamnya Bang? Dari zaman SMP kelas 1 di tahun 2012 ya. Apa yang melatar belakangi abang nih masuk Islam? Gini, jadi saya itu dulu itu di mute dulu ya suaranya. Saya ceritain dulu. Jadi saya ini
Ini mumpung ada yang ini bang, mumpung ada yang mau belajar, mumpung ada yang masih ngeyel ini bang, si Mehmet bang. Silakan bang, diceritakan bang. Jadi segini, saya tuh lahir dari keluarga yang beda agama. Ayah saya itu Kristen, ibu saya itu Muslim. Muslimah ya. Ya. Jadi dulu waktu kecil saya TK itu saya masih belum tahu lah agama Kristen itu apa, agama Muslim itu apa. Jadi saya tahunya kecil itu dulu tuh hanya ke gereja aja, nggak pernah yang namanya itu saya ke masjid, karena saya nggak tahu Muslim itu kayak gimana, itu saya nggak tahu dulu waktu kecil itu. Nah, sampai saya besar saya tuh mikir kayak di Kristen itu ada yang namanya ajarannya Paulus, Tuhan itu menebus dosa manusia dengan cara mati di kayu salib. Nah, yang saya tahu, Tuhan itu kan maha kuasa. Kok bisa Tuhan takluk sama ciptaannya? Secara nggak langsung kan, kalau mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia kan itu Tuhan udah takluk kan sama ciptaannya. Lanjut. Nah, saya jelas nanya teman saya ini mau belajar tentang Islam dengan yang baik kayak gimana caranya. Saya mau belajar sama orang yang paham, benar paham. Nah, terus saya pergilah ke teman saya, terus diajarin lah, dikasih tahu kalau mau belajar Islam itu emang harus benar-benar dari hati, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh yang namanya cuma ingin tahu aja. Nah, saya belajar. Nah, saya tanya kenapa Tuhan Kristen itu sama Islam itu berbeda. Dijelaskan sebenarnya kalau orang-orang Kristen itu kan belajar sesuatu itu hanya dari translate-nya aja, nggak dari bahasa sendiri atau bahasa aslinya gitu. Jadi nggak bisa menyalahkan Al-Quran dari segi translate-nya. Kamu kalau ingin tahu kebenaran Al-Quran itu kamu harus belajar ilmu-ilmu Al-Qurannya, seperti kayak ilmu nahum, ilmu sorof, ilmu mantiq, ilmu balakah, ilmu badi, ilmu bayan, ilmu mekanisme Al-Quran ataupun itqan, asbabun nuzul, tasis, munasas, dan usul fiqh. Itu semua ilmu Al-Quran. Kalau kamu udah pelajari semua itu, kamu nggak bakalan nemu ada kontradiksi di dalamnya. Nah, saya belajar pelan-pelan hingga sekarang. Gitu ceritanya Pak Bang. Sampai sekarang pun masih belajar bang ya? Masih belajar. Belajarlah terus. Selamat pagi bro. Selamat pagi. Adiansa. Siapa tadi yang mengatakan bahwasannya Tuhannya Musa dalam Alkitab dengan Tuhannya Musa dalam Al-Quran itu sama? Gimana? Yang bilang sama siapa? Siapa yang mengatakan tadi itu? Saya sekali lagi mengatakannya. Siapa yang mengatakan Tuhannya Musa yang dalam Alkitab dengan Tuhannya Musa yang dalam Al-Quran itu sama? Siapa yang bilang begitu? Esensi sama. Salah dengar kali. Esensinya sama itu kan kalau kita pikir-pikir ya, esensinya sama. Dari mana jalurnya samanya coba? Oke, gue jelasin. Musa tidak bisa dilihat. Sebentar. Yang saya bilang tadi, Tuhannya umat Islam tidak bisa dilihat, Tuhannya Nabi Musa tidak bisa dilihat, Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat, sedangkan Tuhanmu dulu bisa dilihat. Itu yang saya katakan tadi. Jangan breming-breming. Enggak. Tadi saya mendengar. Jadi gini bro, jangan kamu samakan Tuhannya Musa dalam Alkitab dengan Tuhannya Musa dalam Al-Quran itu sama. Ataupun ada perbedaan-perbedaan itu sama, jangan. Emang Musa apanya kamu? Gini bro. Emang Musa apanya kamu? Sebentar, Musa itu apanya kamu? Tuhannya kamu, Nabi kamu atau gimana? Kok kamu bro? Musa bukannya ke Yesus?
Jangan kamu katakan seperti itu. Kenapa? Ada dua nama, ada dua tokoh dalam Al-Quran dengan Alkitab itu, ya, itu sama. Tapi dalam isinya itu berbeda. Jadi makanya saya mengatakan sama Anda, ya, Anda mengatakan ada persamaan. Di mana letak persamaannya? Bahwasanya dalam Yohanes 17 ayat 3 itu kamu mengkaitkan bahwasanya Yohanes 17:3 itu bahwasanya hanya ada Yesus Kristus itu hanya apa namanya? Hanya utusan Bapa. Ini kok Atau- ngalor ngidul ini ya orang. Perjanjian baru kok bicara, woi. Kenapa? Oh, Jadi bicara gini bro, perjanjian lama. ini Kamu dengar. Muslim apa Kristen? Sebentar. Saya Kristen Kristen bro. dia Kristen. Oh, Kristen. Saya Kristen. Jadi gini bro, Nah, dalam surah gini, Quraisy kamu ayat 3 menanyakan- dengar dulu. Gimana? Kamu menanyakan Tuhannya Musa. Tuhannya Musa tidak bisa dilihat, sama seperti Tuhannya umat Islam. Siapa yang Tuhannya mengatakan? Yesus tidak Siapa yang bisa mengatakan dilihat. bahwasanya tidak bisa dilihat? Saya yang mengatakan. Ada Siapa namanya? yang melihat Tuhannya Musa. Saya yang mengatakan. Pendalam. Coba kamu baca dalam Al-Qasas ayat 30. Di situ Musa berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebatang pohon. Kamu Ya, keliru. sebatang pohon. Kamu